Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-teman Aliza, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi pada bab pertama tentang belajar Al-Quran Surah At-Tin. Nah, ada dua poin pembahasan nih yang akan kita pelajari. Poin pertama yaitu mengenal surat At-Tin. Poin kedua yaitu pesan-pesan pokok surat At-Tin. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja ke poin pembahasan yang pertama ya. Yang pertama, mengenal surat At-Tin. Nah, At-Tin berasal dari bahasa Arab yang artinya buah tin. Surat At-Tin merupakan surat ke-95. Diturunkan sesudah surat Al-Buruj dari 114 jumlah surat di dalam Al-Quran. Surat At-Tin merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nah, surat At-Tin juga membahas tentang manusia sebagai makhluk yang terbaik. Nah, kenapa terbaik? Karena manusia diciptakan oleh Allah, diberikan akal dan pikiran dari segi rohaniyah dan jasmaninya, dari segi fisiknya. Lalu surat At-Tin juga membahas tentang bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Next, kita ke poin yang kedua, yaitu pesan-pesan pokok surat At-Tin. Apa saja pesan pokoknya? Yang pertama, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, mengisyaratkan asal buah tersebut yang ada kaitannya dengan perjuangan Nabi Isa yang terlahir tanpa bapa dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, buah tin merupakan buah yang enak dan dapat dicerna. Selain itu banyak manfaatnya sebagai obat dan juga kesehatan. Next, yang kedua, Allah bersumpah demi Bukit Sinai. Nah, teman-teman tahu nggak sih di mana letaknya Bukit Sinai? Nah, Bukit Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara Mesir ke Israel yang melewati Arab dan Mesopotamia. Tinggi Bukit Sinai itu kira-kira sekitar 2285 meter. Dikenal juga dengan nama Jabal Musa. Kenapa dinamakan Jabal Musa? Karena sebagai tempat Nabi Musa menerima wahyu yang dalam perjuangan dakwahnya tidak mudah dan melalui banyak rintangan. Selain itu, pada saat malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad juga pernah berhenti sebentar di bukit tersebut untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau terhadap kesucian tempat tersebut. Next, pesan pokok yang ketiga yaitu Allah bersumpah demi negeri yang aman atau Mekah, mengisyaratkan kota dengan kisah kepahlawanan Nabi Muhammad yang menjadi penutup bagi Nabi dan Rasul. Disebutkan juga kota Mekah menjadi kota yang aman karena siapapun yang memasukinya akan terjaga keselamatannya dan keamanannya. Selain itu, kota Mekah disebut juga sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman karena menyimpan banyak sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Next, pesan pokok yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, seperti dijelaskan di ayat keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa sebaik-baiknya? Karena Allah menciptakan manusia itu
sebagai bentuk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan yang lain, diberikan akal dan pikiran. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya. Yang dimilikinya itu maksudnya dari segi akal dan nafsunya. Next, poin yang kelima yaitu Allah mengingatkan tentang derajat manusia. Nah, tadi kan di ayat keempat dijelaskan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna ya. Selain bentuknya sempurna, derajat manusia juga diciptakan Allah sebagai derajat yang paling tinggi. Nah, karena kesempurnaan akal dan pikirannya, derajat kita sebagai manusia itu derajatnya paling tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Namun, jika sikap dan perilaku kita tidak sesuai dengan perintah dan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka derajat kita akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Next, ayat ke-6 yaitu balasan pahala bagi orang yang beriman. Nah, orang-orang yang tidak pernah Allah turunkan derajatnya sebagai hamba adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, amanu wa amilus sholihat. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka mendapat pahala yang tidak terputus dan terhindarkan dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Next, poin ke-7 yaitu yakin adanya hari pembalasan. Nah, pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan bagi perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk. Nah, karena itu manusia harus yakin akan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Next, di poin ke-8 atau pesan pokok yang terakhir yaitu Allah merupakan hakim yang paling adil. Nah, Allah memberikan keputusan atas setiap persoalan hambanya. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang terlepas dari pengadilan Allah. Jika kita berbuat dosa, maka keadilan manusia akan menanggung balasan perbuatannya. Nah, Allah akan memberikan kenikmatan bagi hamba yang taat menjalankan perintahnya. Nah, kita udah sampai di part terakhir nih tentang kesimpulan. Kesimpulannya apa sih? Yang pertama, kesimpulannya atin artinya buah tin, berasal dari bahasa Arab. Lalu surat tin terdiri dari 8 ayat. Urutan surat ke-95 di dalam Al-Quran dan merupakan golongan surat Makkiyah. Next, kesimpulan dari pesan pokoknya di ayat pertama yaitu Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Lalu di ayat kedua Allah bersumpah demi bukit Sinai. Di ayat ketiga Allah bersumpah demi negeri yang aman. Dan di ayat keempat manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Di ayat kelima Allah mengingatkan tentang derajat manusia. Ayat keenam pesan pokoknya balasan pahala bagi orang yang beriman. Ayat ke-7 yakin adanya hari pembalasan. Dan ayat ke-8 Allah adalah hakim yang paling adil. Ya, sampai di sini pembahasan dari bab 1. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna wa ila liqa. Syukron ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.